Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem pendukung keputusan. Apa itu SPK? Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah sebuah sistem komputer yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau proses. SPK menggunakan data, model matematis, dan algoritma untuk menganalisis informasi yang tersedia dan memberikan rekomendasi atau solusi yang optimal dalam konteks tertentu. Tujuan SPK. Tujuan utama dari sistem pendukung keputusan adalah untuk menyediakan dukungan yang sistematis dan berbasis data kepada pengambilan keputusan. SPK dapat digunakan untuk mengatasi kompleksitas informasi, mengevaluasi berbagai pilihan alternatif, serta memperkirakan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Mengapa SPK penting? Sistem pendukung keputusan atau SPK sangat penting karena membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dengan memanfaatkan data dan analisis. SPK mengurangi ketidakpastian, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung optimalisasi sumber daya. Ini tidak hanya meningkatkan kompetitivitas perusahaan, tetapi juga memungkinkan pengambilan keputusan dari semua tingkatan untuk menggunakan data secara efektif dalam proses pengambilan keputusan, menjadikannya alat yang krusial di era digital untuk mengelola dan memanfaatkan informasi secara optimal. Karakteristik SPK. Yang pertama, berbasis data, menggunakan data historis atau saat ini untuk dianalisis. Yang kedua, model matematis, menggunakan model matematis untuk menggambarkan masalah dan solusi. Yang ketiga, interaktif, memungkinkan interaksi antara pengguna dan sistem untuk mengeksplorasi solusi alternatif. Yang keempat, multi kriteria, mampu menangani evaluasi keputusan dengan berbagai kriteria yang berbeda. Yang kelima, dukungan pada semua tingkat, dapat digunakan dari tingkat operasional hingga manajerial dan strategis. Kelebihan dan kekurangan SPK. Kelebihan SPK, yang pertama, meningkatkan kualitas keputusan dengan data dan analisis yang mendalam. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian dengan memberikan prediksi berdasarkan data. Yang keempat, mempercepat pengambilan keputusan dan efisiensi operasional. Yang kelima, optimalisasi penggunaan sumber daya dan dukungan keputusan multi kriteria. Kekurangan SPK. Yang pertama, bergantung pada keakuratan data yang digunakan. Yang kedua, memerlukan sumber daya yang signifikan dalam pengembangan. Yang ketiga, tantangan dalam pemilihan model matematis yang tepat. Yang keempat, resistensi penggunaan terhadap rekomendasi yang diberikan. Yang kelima, tidak selalu mampu menangani perubahan lingkungan dengan cepat. Yang keenam, kesulitan dalam mengevaluasi secara objektif kualitas rekomendasi. Metode pengembangan SPK. Yang pertama, metode AHP adalah sebuah metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan untuk membantu pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah yang kompleks dan struktur hierarkis. Yang kedua, metode SAW adalah salah satu metode yang umum digunakan dalam sistem pendukung keputusan untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan beberapa kriteria yang diberikan. Yang ketiga, metode IRR adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas atau tingkat pengembalian suatu investasi atau proyek. Yang keempat, metode NPV adalah salah satu metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan untuk mengevaluasi profitabilitas atau nilai keuntungan dari suatu investasi atau proyek. Organisasi yang memerlukan SPK. Yang pertama, perusahaan manufaktur. Organisasi manufaktur dapat menggunakan SPK untuk memilih vendor bahan baku, mengelola rantai pasokan, merencanakan produksi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, perusahaan keuangan. Bank atau lembaga keuangan memerlukan SPK untuk mengevaluasi kelayakan pemberian pinjaman, mengelola portofolio investasi, dan mengidentifikasi potensi resiko kredit.
Yang ketiga, rumah sakit dan layanan kesehatan. Rumah sakit dapat menggunakan SPK untuk mengatur jadwal operasi, merencanakan alokasi sumber daya, dan memprioritaskan perawatan pasien berdasarkan kondisi medis. Yang keempat, pemerintah. Organisasi pemerintah memerlukan SPK untuk penggambaran dan alokasi sumber daya, pengambilan kebijakan publik, dan perencanaan strategis untuk pengembangan infrastruktur. Yang kelima, perusahaan e-commerce. Platform e-commerce memerlukan SPK untuk menganalisis perilaku konsumen, personalisasi pengalaman pengguna, dan pengelolaan persediaan. Yang keenam, perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat menggunakan SPK untuk manajemen penerimaan mahasiswa, perencanaan kurikulum, evaluasi kinerja akademis, dan pengelolaan sumber daya kampus. Yang ketujuh, industri transportasi. Maskapai penerbangan atau perusahaan logistik memerlukan SPK untuk merencanakan rute, pengelolaan jadwal, dan pengoptimalan operasional armada. Yang kedelapan, perusahaan telekomunikasi. Operator telekomunikasi menggunakan SPK untuk merencanakan jaringan, alokasi frekuensi, manajemen pelanggan, dan pengambilan keputusan strategis dalam investasi teknologi. Contoh studi kasus, sistem pendukung keputusan pemilihan guru berprestasi menggunakan metode SAW pada SMK Negeri 29 Jakarta Selatan. Guru merupakan salah satu tumpuan bagi negara dalam hal pendidikan. Guru berprestasi adalah guru yang memiliki kinerja dan kompetensi, kepribadian, sosial, dan profesional. Pemilihan guru berprestasi secara subjektif memakan waktu yang lama dan dipengaruhi oleh faktor psikologis dan pemilih. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendukung keputusan untuk proses pemilihan guru berprestasi. Sistem pendukung keputusan ini menggunakan metode SAW yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu, dan metode ini dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Hasil perencanaan sebuah sistem, maka dibuatlah aplikasi yang berbasis web untuk dapat membuat Kepala pihak SMK Negeri 29 Jakarta dapat memberikan informasi yang bisa dijadikan pertimbangan untuk pemilihan guru berprestasi.